Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Pujiardono dari program studi Magister Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan tentang video simulasi praktik mengajar pada pembelajaran Pendidikan Pancasila. Modul ajar Pendidikan Pancasila kelas 4 fase B. Keberagaman budaya dalam bingkai kebinekaan. Adapun capaian pembelajaran dalam modul ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, minat, dan perilakunya. Peserta didik mampu mengenali dan menyebutkan identitas diri, baik fisik dan non-fisik, di lingkungan sekitarnya. Peserta didik mampu menghargai perbedaan karakteristik baik secara fisik dan juga non-fisik. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menghargai kebinekaan, suku, bangsa, sosial budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum Pak Fajar lanjutkan, Pak Fajar ingin bertanya kepada kalian, adakah teman kalian yang hari ini tidak masuk? Masuk semuanya ya. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Jadi walaupun di musim penghujan ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Baik, Pak Fajar ingin bertanya kepada anak-anak semua, adakah dari kalian yang berasal dari Jawa? Silakan tunjuk jari. Iya, ada Nak Farel, Nak Siva. Adakah yang dari Sunda? Oh iya, ada Nak Ujang ya. Apakah anak-anak pernah melihat Pancasila? Iya, di bagian bawah Pancasila sekarang dilihat. Ada tulisan apa kira-kira? Iya, benar sekali Nak Elin. Ada Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa ya? Ada yang tahu? Betul sekali Nak Elin. Berbeda-beda namun tetap satu. Iya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum kita ke materi inti, Pak Fajar akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis keberagaman budaya di Indonesia dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dengan model problem based learning, peserta didik dapat menerapkan sikap menghargai perbedaan budaya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan berkreasi dengan model problem based learning, peserta didik mampu membuat poster pentingnya menjaga kerukunan dalam keberbedaan dengan benar. Supaya lebih semangat, kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Kita nyanyikan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, berdada pulau-pulau. Lagu Dari Sabang Sampai Merauke menceritakan tentang keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia, sesuai yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan apakah anak-anak sudah siap? Ya, kalau sudah siap, sekarang dipersiapkan dulu alat tulisnya. Sekarang perhatikan Pak Fajar sudah memakai pakaian adat. Kira-kira dari adat daerah mana? Ya, benar sekali, dari Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau di Jawa Tengah itu pakaiannya beskap ya anak-anak, ada memakai belangkon juga. Jadi belangkon ini sebagai penutup kepala dan beskap ini untuk bajunya. Untuk yang perempuan itu memakai apa? Kebaya. Benar sekali, itu untuk yang daerah Jawa. Dan untuk yang di daerah Sumatera biasanya ada yang pakai suntiang ya, yang besar itu. Kemudian ada yang pakai ulos. Kemudian ada juga yang di Bali, beda lagi ya. Jadi nanti setelah ini tugasnya anak-anak adalah mendiskusikan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Sudah siap? Anak-anak sudah siap? Sekarang Pak Fajar punya video yang bisa anak-anak amati dan juga nanti anak-anak lihat apakah ada permasalahan dalam video tersebut. Kemudian nanti kira-kira penyebabnya apa dan solusinya bagaimana. Ya,
Sudah mengamati semuanya anak-anak? Baik, kira-kira permasalahan dalam video tadi apa ya? Ya benar sekali, ada seorang anak yang kesusahan dalam belajar tari. Nah, kira-kira solusinya bagaimana? Ya kita harus belajar, berlatih, dan seterusnya. Nah, kali ini Pak Fajar akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Pak Fajar berikan nama, nanti kelompok 1 adalah kelompok Sumatera, kelompok 2 adalah kelompok Kalimantan, kelompok 3 Jawa, kelompok 4 Sulawesi, kelompok 5 ada kelompok Papua. Jadi silakan Pak Fajar bagi menggunakan spin wheel dan anak-anak silakan menuju kelompoknya masing-masing. Sekarang Pak Fajar akan membagikan LKPD yang harus dikerjakan atau menjadi panduan dalam pembelajaran kita pagi hari ini. Pak Fajar bagikan ya LKPD-nya. Indonesia merupakan negara kepulauan. Masing-masing pulau tersebut didiami oleh suku bangsa tersendiri. Karena memiliki banyak suku bangsa dengan adat dan budaya yang berbeda-beda, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Bangsa Indonesia dibangun dari sejumlah perbedaan atau keberagaman. Keberagaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keragaman budaya bangsa Indonesia meliputi rumah adat, pakaian tradisional, tarian adat, upacara adat, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan makanan khas daerah. Sobat Sumber Belajar, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Upacara adat. Upacara adat merupakan upacara yang berhubungan dengan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat pada suatu daerah. Upacara adat biasanya dilestarikan secara turun-temurun serta dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat setempat. Contoh upacara adat misalnya belian yang dilakukan suku Dayak di Kalimantan dan pasola yang dilakukan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Rumah adat. Rumah adat merupakan bangunan tempat tinggal yang menjadi khas suatu daerah. Rumah adat masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing yang mengandung filosofi luhur budaya setempat. Contoh rumah adat antara lain Rumah Gadang di Sumatera Barat, Tongkonan di Sulawesi Selatan, serta Hunai di Papua. Pakaian adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki gaya busana yang khas dengan corak yang berbeda, baik dari segi bentuk, bahan, model maupun warnanya. Pakaian adat biasanya dikenakan saat upacara adat seperti dalam upacara adat perkawinan dan pertunjukan tari tradisional. Contoh pakaian adat yaitu baju cele atau kain salele dari Maluku dan paksian dari Bangka Belitung. Alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik khas yang biasanya dibunyikan saat mengiringi lagu atau tarian tradisional setempat. Alat musik masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing yang berhubungan dengan keadaan alam setiap daerah. Contoh alat musik daerah antara lain angklung dari Jawa Barat dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Lagu daerah. Lagu daerah merupakan nyanyian yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia yang syairnya menggunakan bahasa daerah setempat. Lagu daerah biasanya dinyanyikan untuk mengiringi tarian daerah. Syair lagu daerah berisi banyak hal seperti keindahan alam, kerjasama, dan pergaulan dalam masyarakat. Contoh lagu daerah yaitu Janger dari Bali, Kicir-kicir dari Jakarta, dan Ambar-ambar pisang dari Kalimantan Selatan. Tari daerah.
Tari daerah atau tari tradisional merupakan tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah dengan ciri khas gerakan, busana, dan musik pengiring yang berbeda dengan tarian lain. Gerakan tari daerah biasanya memiliki ciri yang menunjukkan kearifan daerah setempat. Contoh tari daerah misalnya Sudati dari Nangru Aceh Darussalam, Lenso dari Maluku, dan Maengket dari Sulawesi Utara. Senjata tradisional. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai senjata tradisional yang digunakan sebagai pelengkap dalam acara-acara adat tertentu. Senjata tradisional sering pula digunakan sebagai properti dalam menarikan tarian daerah. Contoh senjata tradisional antara lain keris dari Jawa Tengah atau Yogyakarta, mandau dari Kalimantan Barat, dan celurit dari Jawa Timur. Makanan khas daerah. Indonesia memiliki kuliner yang beragam berupa makanan khas daerah yang beraneka rupa dan rasa. Contoh makanan khas daerah yaitu gudeg dari Yogyakarta, papeda dari Papua, dan es lendang mayang dari Jakarta. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian secara berkelompok berdiskusi tentang keberagaman yang ada di Indonesia itu ada apa saja, kemudian contoh keberagamannya, dan nanti kalian membuat sebuah poster yang berisikan bagaimana cara kita untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman di Indonesia. Sekarang Pak Fajar berikan waktu kalian untuk berdiskusi, dimulai dari sekarang. Adakah yang mengalami kesusahan untuk diskusi kali ini? Ya, kalau ada yang kesusahan silakan untuk angkat tangan. Ya, ada yang kesusahan? Ya, ini ada keberagamannya itu ada apa saja, Nak. Jadi keberagaman di Indonesia itu kan banyak. Misalkan tadi Pak Fajar sebutkan ada apa? Ada pakaian adat. Ya, benar sekali, ada tarian-tarian. Sudah selesai anak-anak untuk berdiskusinya? Ya, baik. Sekarang Pak Fajar berikan waktu kepada kalian untuk mempresentasikan tentang apa yang telah kalian diskusikan dan nanti bisa untuk dilengkapi. Silakan untuk maju dari kelompok Jawa, bisa dipresentasikan. Baik, benar sekali. Jadi yang disampaikan oleh kelompok Jawa, yang pertama adalah keberagaman di Indonesia itu berupa pakaian adat, tari-tarian, lagu daerah, makanan daerah, dan juga bahasa. Dan tentunya keberagaman ini kita harus saling mendukung dan kita harus saling melengkapi. Betul sekali. Tepuk tangan untuk anak kelompok Jawa. Sekarang selanjutnya siapa yang mempresentasikan lagi? Ya, boleh kelompok Sumatera. Oke, posternya bisa disampaikan ya. Baik, jadi dalam kegiatan membuat poster ini, teman-teman semuanya bisa menunjukkan bahwa melalui keberagaman ini kita bisa saling menguatkan dan juga saling melengkapi. Tepuk tangan untuk kelompok Sumatera. Baik, setelah anak-anak presentasi, Pak Fajar akan memberikan penguatan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Belangkon ini adalah salah satu aksesoris dalam pakaian adat di daerah mana? Ya, benar sekali, di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta, atau mungkin di Jawa Barat juga dan juga di Jawa Timur. Jadi belangkon ini adalah salah satu pelengkap dalam pakaian adat. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa keberagaman di Indonesia itu meliputi pakaian adat, makanan daerah, bahasa, tari-tarian, lagu daerah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, anak-anak aku semua, kita harus menjaga, kita harus melestarikan dengan cara bagaimana? Ya, dengan mempelajarinya, dengan juga melestarikan dengan cara
menyebarluaskan kepada teman-teman kita. Jadi nanti budaya Indonesia itu tidak hilang. Baik, Pak Fajar mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah antusias ya dalam kegiatan diskusi pada pagi hari tadi. Sekarang Pak Fajar ingin bertanya, adakah yang ditanyakan lagi? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, sekarang Pak Fajar yang gantian bertanya dengan soal evaluasi. Sekarang Pak Fajar akan membagikan soal evaluasinya. Baik, sudah selesai anak-anak? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita coba bahas sedikit ya. Nomor 1, makanan empek-empek berasal dari mana? Ya, dari Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya, rumah adat Joglo dari mana? Betul sekali, dari Provinsi Jawa Tengah. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita sudah di ujung, Pak Fajar ingin bertanya sekali lagi. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ya, tentang keberagaman budaya di Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia meliputi apa saja? Ya, ada tarian, ada bahasa, ada makanan, dan juga sebagainya. Dan kita sebagai seorang warga negara Indonesia, kita harus saling apa? Saling menghormati. Benar sekali anak-anak ya. Apakah hari ini anak-anak merasa senang dalam pelajaran hari ini? Ya, senang semuanya ya, alhamdulillah. Dan sudah tiba di ujung pembelajaran kita pagi hari ini. Pak Fajar mengucapkan terima kasih sekali lagi pada anak-anak semua yang antusias dalam pembelajaran kita pada pagi hingga siang hari ini. Dan juga anak-anak telah menyelesaikan tugas dengan baik. Dan untuk pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran matematika. Nanti setelah ini anak-anak bisa istirahat. Dari Pak Fajar cukup sekian. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.